Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Jaltalisa Talisa Media dari jurusan Manajemen akan mempresentasikan tentang proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis dengan judul Proposal PMP Cuko Palembang Lemak Nian. Apa sih itu Lemak Nian? Lemak Nian itu adalah bahasa dari daerah Palembang yang artinya enak banget. Dan sebelumnya saya akan memulai presentasi dimulai dari latar belakang yang akan saya bacakan di slide selanjutnya. Latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah alasan mengapa saya memilih usaha pempek Cuko Palembang. Menghadapi era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut lebih kreatif dan juga inovatif dalam menciptakan produk untuk menghadapi persaingan pasar global. Apalagi saat ini angka pengangguran masih sangat tinggi penyebabnya. Tidak lain yaitu sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang paling sulit dilakukan adalah berwirausaha. Dengan berwirausaha, kita tidak perlu repot-repot melamar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain hanya untuk sebuah pekerjaan dengan gaji yang belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Wirausahawan merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam teknik dan komersial ke dalam bentuk praktek. Inti dari pengusaha adalah pengenalan dan pelaksanaan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bidang perekonomian. Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian yang bertujuan memperoleh profit dan mengalami pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi kesempatan serta memanfaatkan sumber daya yang diperlukan. Kita sebagai seorang mahasiswa juga harus mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yaitu dengan berwirausaha. Di sini saya mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha PMP Cuko Palembang. PMP telah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama PMP atau pempek diyakini berasal dari sebutan ape atau pepe, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki Tionghoa. Pada awalnya, pempek dibuat dari daging ikan belida. Namun, dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, ikan tersebut lalu diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah, tetapi dengan rasa yang tetap gurih. Dari satu adonan pempek, ada banyak makanan yang bisa dihasilkan, bergantung baik pada komposisi maupun proses pengolahan akhir dan pola penyajiannya. Di antaranya adalah laksan, tekwan, model, celimpungan, dan lenggang. Laksan dan celimpungan disajikan dalam kuah yang mengandung santan. Sedangkan model dan tekwan disajikan dalam kuah berisi kepingan jamur kuping, kepala udang, bengkuang, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri, dan bawang goreng, dan juga bumbu lainnya. Sama halnya seperti bakso, hampir sama. Varian baru yang juga mulai dibuat orang, misalnya saja seperti kreasi pempek keju, pempek bakso sapi, pempek sosis, serta pempek lenggang keju yang dipanggang di wajan anti lengket. Jadi, saya harapkan dengan usaha ini kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi semua orang apabila sudah berkembang ya. Adapun untuk menjalankan usaha ini juga terbilang tidak susah, karena usaha ini pun bisa kita mulai dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan ringan ini, maka kami rasa peluang usaha ini untuk kedepannya juga cukup menjanjikan, dan untuk bahan bakunya bisa dengan mudah didapatkan. Profil usaha. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana gambaran pempek yang akan saya buat. Ini sebagai ilustrasi aja dulu ya. Karena memang bahan-bahan yang saya pakai juga nanti di dalamnya isinya itu kapal selamnya pakai yang telur isi satu. Dan juga pempek lenjer yang panjang, ini yang diiris-iris ini. Saya menamai usaha pempeknya dengan pempek Cuko Palembang Lemak Nian, yang artinya itu enak banget. Alamatnya berada di Jalan Baru Seneng, RT 003, RW 003, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan. Waktu operasionalnya pun bukannya setiap hari, yaitu dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian berlanjut ke slide yang keempat, yaitu ada tujuan usaha.
Di sini terdapat beberapa tujuan saya mendirikan usaha empek-empek. Di antaranya yaitu yang pertama adalah berperan aktif dalam bidang bisnis dan juga kewirausahaan. Dan yang kedua, mengembangkan salah satu makanan khas Nusantara, tepatnya Kota Palembang. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang keempat yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Udah pasti ya tujuannya di ketika kita mendirikan usaha, yaitu yang paling utama itu adalah memperoleh laba dan juga keuntungan. Visi usaha. Sebelum kita mendirikan usaha, tentu kita harus memikirkan apa itu visi dan juga misi kita mendirikan usaha. Yang pertama, saya akan memberikan visi saya mendirikan usaha pempek Cuko Palembang. Saya ingin menjadikan pempek sebagai makanan tradisional Nusantara khas Kota Palembang yang mampu menembus pasaran dunia dan tak hilang keaslian rasa dan juga kualitasnya. Yang lalu ke misi usaha. Tadi kan saya udah bacain visinya. Sekarang saya akan membacakan misi saya melakukan usaha atau bisnis pempek Cuko Palembang. Yang pertama yaitu saya ingin membuat pempek yang terjaga kualitasnya, baik itu dari bahan baku, rasa, dan juga apa ya? Pokoknya itu deh. Kemudian yang kedua adalah memasarkan pempek di pasar tradisional maupun modern. Nanti kalau bisa ya saya bisa sampai dibuat atau dijual ke tahap supermarket. Gitu nanti kayaknya dibikin kemasannya lebih bagus lagi gitu aja. Cuman kayaknya kalau dipasarin ke pasar modern pakai pengawet kali ya jadinya. Lalu yang ketiga, saya ingin mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Nusantara. Jadi kalau ada wisata kuliner yang di suatu daerah, saya juga pingin gitu nambahin usaha PMP, mengenalkan makanan khas Kota Palembang ke kota yang baru. Apalagi saya kan sekarang tinggal di Kota Bandung. Lalu yang keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sebelum melakukan usaha, langkah pertama yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah menganalisis potensi pasar untuk aspek pemasaran berdasarkan jenis produk, jasa, minat, dan juga daya beli konsumen. Yang pertama yaitu potensi pasar. Produk yang kami pasarkan berada di lingkungan pelajar dan juga karyawan atau masyarakat umum, yang membuat saya yakin bahwa pasar saya sangat potensial untuk melakukan usaha. Lalu yang kedua adalah objek pasar. Makanan yang saya jual dan yang saya buat adalah makanan yang enak dan juga bergizi dan sangat cocok bagi semua kalangan. Yang ketiga ada target atau sasaran pasar. Target atau sasaran yang saya tuju adalah pelajar dan juga masyarakat umum ataupun warga yang tinggal daerah setempat. Aspek produksi. Apa saja yang akan dimasukkan dalam aspek produksi? Yaitu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pempek dan juga cuka pempeknya. Serta bagaimana cara membuat pempek dan juga cuka pempeknya. Yang pertama adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pempek. Di sini saya akan menggunakan ikan tenggiri dengan kuantiti yang saya beli yaitu 1 kg dengan harga Rp105.000. Tepung kanji juga 1 kg saja, harganya Rp14.000. Telur ayam, sementara karena saya membuat proposalnya kemarin-kemarin harganya masih Rp28.000 untuk 1 kg. Bawang putih, saya hanya membutuhkan 0,5 kg saja dengan harga Rp16.000. Kemudian ada lada atau merica bubuk. Ini yang saya pakai yaitu merica bubuk yang mereknya kupu-kupu. Yang di botol warna kuning, biasanya yang di cup warna kuning itu.
Kuantitinya cuma 85 gram, yang banyak tersedia di supermarket. Harganya juga murah, cuma 16.000 saja. Kemudian garam bisa didapat di warung, harganya Rp3.000. Kalau air tuh bisa dikira-kira sendiri dan yakinlah di rumah juga nggak perlu beli kalau air mah. Lalu minyak goreng yang saya pakai di sini yang kuantitinya 2 liter. Karena kalau untuk menggoreng pempek itu minyaknya kalau bisa harus tenggelam, biar matangnya itu rata sampai ke dalam-dalam. Dan total yang saya belanjakan di sini Rp208.900. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan untuk membuat cuka pempek Palembang atau kuahnya, kuah untuk memakan teman sebagai teman pempek Palembang atau pasangannya ya, pasangan pempek Palembangnya. Sini ada cabai rawit. Cabai rawit yang saya gunakan itu hanya 250 gram atau seperempat saja. Karena harga cengek atau cabai rawit itu sekarang lagi mahal, yaitu dengan harga 22.500. Itu kalau di sekitar saya ya. Bawang putih harusnya tadi sebetulnya belinya sekilo, karena dipakai setengah kilo buat cuka dan setengah kilonya lagi buat pempeknya. Yaitu harganya 16.000 ya setengah kilonya. Kalau gulanya itu jangan pakai gula merah, karena gula merah kalau di Pulau Jawa, setahu saya, itu jarang banget yang betul-betul warnanya tuh bisa coklat banget. Nah, jadi saya saranin aja di sini pakainya gula kawung biar kuahnya tuh hitam. Karena kalau memang khasnya itu pempek tuh kuahnya tuh hitam pekat terus kental. Sini saya pakai sekilo. Harganya cukup mahal ya, 23.000. Asamnya asam Jawa, butuhnya seperempat aja dengan harga Rp6.000. Kemudian ebi. Ebi itu nanti kita masukin ke dalam cuka, tapi yang udah dihalusin ya. Masukin ke dalam cuka biar lebih gurih aja sih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu sebanyak 250 gram aja dengan harga 22.000. Kemudian garam, garam sebetulnya bisa dibagi dua sih sama yang tadi, tapi nggak apa-apa dimasukin aja. Dan juga gula pasir buat tambahan biar ada gurih-gurihnya gitu dari garam karena sini nggak pakai penyedap rasa, jadi saya kasih gula pasir. Seharga Rp4.000 atau seperempat atau 250 gram. Air juga kalian nggak perlu belilah. Jadi total yang dipakai buat beli bahan cuka itu sebesar Rp96.500 saja. Sehingga total modal keseluruhan yang dibutuhkan untuk membuat PMP dan juga cukonya itu adalah sebesar Rp305.400 saja. Lanjut ke langkah-langkah produksi atau cara membuatnya ya. Yang akan saya jelaskan itu ada dua, karena yang dibuat di sini nggak cuma satu makanan aja. Jadi satu makanan tapi ini tuh emang udah berpasangan gitu, kapal deh istilahnya. Itu yang pertama produksi empek-empeknya dan yang kedua itu produksi cukanya. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat empek-empek yaitu udah pasti ya siapin bahan-bahan yang tadi aku sebutin. Kemudian kita campurkan ikan bersama bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, gula sedikit aja, dikira-kira aja deh kalau gitu mah. Dan juga merica bubuk. Aduk yang rata, terus tambahkan air dingin sedikit demi sedikit, pelan-pelan sedikit-sedikit aja sambil diulenin sampai kalis kayak yang ada di gambar itu tuh. Itu sebagai ilustrasinya ya. Kemudian yang kedua, karena tadi yang bahan-bahan yang pertama itu yang seperti ikan, bawang putih, garam, gula, merica bubuk yang udah diulenin sampai kalis. Kemudian kita masukin tepung sagu atau tepung kanji ya. Terus kita ulenin lagi sampai tercampur rata. Kemudian ada di slide yang selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu kan tadi udah diulenin lagi sama tepung kanjinya. Terus kita ambil 200 gram adonan. Ya, kalau ini dikira-kira aja deh. Kalau 200 gram terlalu berat kayaknya. Terlalu berat karena kita harus ngira-ngira. Mending dikira-kira sesuai selera aja. Kira-kira kalau dimasukin telur itu bakal bocor atau pecah atau enggak. Kemudian dimasukin tuh telurnya. Telurnya jangan direbus dulu. Karena kalau direbus dulu ininya itu bentuknya tuh sama rasanya juga jadi beda.
mending direbus bareng sama telur sama empek-empeknya. Itu dibentuk bulat-bulat kayak apa ya? Pastel, pastel gitu. Terus ditutup rapet, lakuin sampai adonannya habis, sampai telurnya habis juga. Kemudian langkah yang keempat, kan tadi udah di empek-empeknya udah dibentuk-bentuk ya kayak pistel. Terus kita rebus empek-empek ke dalam air mendidih. Air mendidihnya jangan lupa dikasih minyak ya, biar nggak lengket. Biar nggak lengket, saling lengket sama empek-empek yang lain. Juga nanti bakal lengket malah ke pancinya. Rebus sampai mateng. Kalau aku pribadi tahu itu matang atau enggaknya sampai ke dalam gini aja. Nanti begitu kita masukin pempeknya ke dalam itu pasti pempeknya tenggelam. Nanti tunggu aja sampai pempeknya mengapung atau terapung ke atas. Nah, kalau udah ke atas itu berarti artinya udah matang sampai ke dalam-dalam. Baru deh kita angkat. Jadi kalau udah diangkat, kita balurin minyak lagi supaya bisa disimpan ke dalam lemari es biar bisa dipakai buat besok-besok juga nggak bakalan lengket. Yang bisa kita goreng besoknya lagi atau mau goreng langsung pun juga bisa. Sama, tetap aja harus dikasih minyak biar nggak lengket. Lalu yang kelima itu goreng pempek dalam minyak panas dan yang pastinya minyaknya harus banyak ya sampai pempeknya tenggelam. Goreng sampai pempeknya kecoklatan. Baru udah disajiin. Kemudian kita akan memberikan cara bagaimana membuat cuka pempeknya. Kemudian adalah langkah-langkah produksi pembuatan cuko. Yang pertama itu rebus air, langsung masukkan gula merahnya sebelum mendidih pun gak masalah. Lalu aduk sampai rata dan juga mendidih. Masukkan semua bahan sisa bumbu halus bersama bawang putih, gula, garam, dan juga asam. Kemudian cek rasanya itu gimana, kira-kira sesuai selera aja. Didihkan dengan api kecil biar matangnya tuh sampai betul-betul tanak. Masak hingga agak kental dan volume cukanya berkurang. Setelah mendidih, lalu kita angkat, kemudian saring kuah cuko dengan saringan. Terus bisa disajikan deh dengan pempek yang digoreng sampai kecoklatan tadi. Dalam aspek perhitungan keuntungan, sini saya akan memberikan gambarannya yaitu hanya dua saja, yaitu pempek kapal selam dan juga pempek lenjer. Yang akan saya jual per per buahnya atau per bijinya itu Rp5.000. Itu dalam produksi dengan bahan-bahan yang tadi yang saya kira-kira tadi, itu hasilnya sebanyak 150 piece. Yang kalau dihitung-hitung dengan total dan juga harga, itu uang yang akan saya dapatkan itu sebesar 750.000 untuk pempek kapal selam. Dan untuk pempek lenjernya saya jual dengan harga sebesar Rp3.500 per piece. Dan akan saya hasilkan sebanyak 100 piece. Yang kalau dihitung-hitung keuntungannya itu bisa sebanyak Rp350.000. Namun itu baru kotornya. Dan keduanya ketika saya gabungkan, itu maka laba bersihnya adalah sebesar 794.600. Di luar sudah termasuk dari itu ya, bahan-bahan yang saya beli tadi. Itu keuntungannya yang saya dapat. Sebesar 794.600. Kemudian ada analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Apa aja itu analisis SWOT? Yaitu yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Kemudian yang kedua adalah weakness, kelemahan. Yang ketiga opportunities itu adalah peluang. Dan threats itu yang terakhir adalah ancaman. Yang akan saya bahas di slide yang selanjutnya. Analisis SWOT yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari usaha pempek ini yang akan saya dapatkan adalah
Harga produk terjangkau oleh semua kalangan, terutama pelajar. Karena harganya saya taruh harga segitu itu supaya nggak terlalu mahal banget untuk kalangan pelajar. Kemudian memiliki kualitas cita rasa yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan yang terjamin dan juga higienis. Saya nggak pakai penyedap rasa ya. Kemudian yang keempat ada tidak menggunakan bahan pengawet makanan. Oh iya, tadi sudah saya sebutin. Dan yang terakhir adalah tidak ada pesaing di lingkungan sekitar saya mendirikan usaha. Waktu itu sempat ada yang berjualan pempek namun hasilnya keras. Jadi orang-orang tetap membeli produk yang saya jual, pempek yang saya jual. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan weakness. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Karena tadi saya punya kekuatan untuk menjual pempek, di sini ada kelemahannya juga untuk berjualan atau usaha pempek. Yang pertama, pempek yang saya buat karena tidak memakai bahan pengawet, jadi pempeknya itu tidak bakalan tahan lama. Yang kedua, produksi usaha ini tuh mudah banget ditiru, karena di YouTube itu sudah banyak tutorialnya, namun tetap aja ya, untuk membuat pempek itu memiliki trik tersendiri. Terus yang ketiga itu kurangnya promosi atau iklan, karena saya memang hanya berjualan di lingkungan sekitar tempat saya tinggal. Dan yang keempat, lokasi usaha kurang strategis karena masuk ke dalam gang. Jadi orang-orang nggak banyak yang tahu gitu. Kemudian yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Di sini peluang yang akan saya dapat itu adalah proses transaksinya jauh lebih mudah dan aman ya, karena terjamin tanpa perantara. Lalu yang kedua, banyak diminati oleh semua kalangan. Dari anak kecil sampai orang dewasa pun pasti suka sama yang namanya empek-empek. Lalu yang ketiga itu adalah bahan bakunya mudah banget didapat. Mungkin kendalanya ya cuma kalau lagi mahal aja. Lalu yang terakhir itu adalah daya beli masyarakat yang meningkat karena dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut itu makin banyak yang beli padahal dari satu sumber gitu. Selain saya memiliki peluang, kekuatan, kelemahan, saya juga dalam menjalani usaha tentu saya mengalami yang namanya threats atau ancaman. Ancaman yang pasti akan terjadi itu adalah munculnya pesaing baru yang juga bakal menawarkan harga yang lebih murah. Tapi rasa pasti tetap kalah. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatnya harga bahan baku seperti sekarang ya. Menjelang akhir tahun itu bahan-bahan baku selalu naik, bahkan setiap harinya itu bisa berubah semakin mahal. Dan yang terakhir ancaman yang pasti akan saya alami itu dalam menjalani usaha adalah adanya isu jajanan yang gak sehat. Dari proposal yang telah saya buat, itu saya memiliki kesimpulan yang bisa saya ambil dalam membuat proposal ini. Sebelum memilih usaha apa yang akan dijalani, tentunya kita harus melakukan analisa SWOT atau analisis SWOT, di mana analisis SWOT sendiri merupakan sebuah upaya untuk melakukan kegiatan usaha dalam penetapan strategi bisnis yang tepat. Umumnya, analisa ini memakai panduan secara sistematis agar semuanya lebih terarah. Karena umumnya sebagian besar dari perencanaan strategi itu terfokus pada sumber daya dan kapabilitasnya dulu agar misi dan visinya bisa terwujud. Pengenalan kekuatan yang dimiliki bisa membuat konsumen semakin terpikat. Sementara itu, penilaian terhadap kelemahan bisnis yang akan dipilih juga baik untuk menciptakan solusi terbaru dalam rangka mensiasati dari kelemahan bisnis yang akan dijalankan. Mengingat saat ini perkembangan dari berbagai macam makanan industri secara tradisional dan modern makin berkembang. Hal ini memicu tingkat persaingan di bidang usaha makanan semakin tinggi dan juga ketat. Karena adanya persaingan inilah, maka setiap pelaku usaha harus bisa memanfaatkan contoh analisis SWOT
usaha makanan yang ada dengan baik, supaya bisa mempertahankan bisnisnya dan merebut target pasar dengan baik. Maka dari itulah, setiap pelaku industri makanan harus mempunyai strategi khusus demi mengembangkan usahanya. Mereka harus bisa melihatnya secara internal dan juga eksternal. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Karena slide-nya udah habis nih. Cukup segitu aja sih dari saya ya yang bisa saya jelasin. Cuman kalau ada yang ingin ditanyain, boleh deh tanya ke dia. Mungkin sekian aja ya teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih atensinya karena sudah mau mendengarkan penjelasan dari proposal yang telah saya buat. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.